kerja COVID-19. Kegiatan ini apa, Pak? Ini kegiatan bersama semua stakeholder, khususnya ini hari ini kita dengan Forkompinda, saya mewakili Pak Bupati, hadir Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Dantim, dari Kejaksaan Negeri, dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain-lain. Tentu ini karena ini kerja bersama, kita akan teruskan sampai dengan nanti semuanya bisa kita semprot semua. Dan insya Allah kita akan bersambung, besok juga kita akan menggunakan tangki. Nah, tangki dalam kapasitas besar untuk khusus untuk jalan-jalan protokol. Saya pikir ini kita harus mulai bahwa kita bergerak sajalah, tidak usah banyak rapat-rapat. Seperti kita sampaikan kemarin, kita sepakat dengan beliau Pak Dantim, dengan Pak Ketua Dewan, dengan Pak Kajari kemarin. Ke depan kita harus bergerak saja, sudah. Jadi nanti setiap ada momen kita secara bersama-sama turun ke lapangan. Saya kira, Pak. Pak, di terminal sepertinya belum ada tenaga medis yang disiapkan karena antisipasinya adalah bagaimana mendeteksi penumpang yang dari luar kota datang barangkali untuk mencegah masuknya corona. Apa yang akan dilakukan secara konkret, Pak? Karena upaya pencegahannya seperti apa di terminal antisipasi kedatangan penumpang dari luar kota? Ya, saya sudah instruksikan lewat WA Group bahwa khusus untuk tim surveillance, kita punya tim surveillance di Dinas Kesehatan, bahwa kedatangan orang dari luar kota itu masuk kategori ODP, orang yang dalam pemantauan. Kita bisa tahu, tim gugus tugas tahu bahwa itu masuk ODP kalau yang bersangkutan melaporkan diri atau dari camat atau kepala desa atau kelurahan atau lurah melaporkan. Oleh karena itu lewat WA Group kami sudah sampaikan kemarin, minta tolong Pak Camat, di Simongklang, Grup Simongklang juga begitu. Tolonglah Pak Kades proaktif mendata warga yang pulang, karena kita tidak bisa melarang warga pulang toh, Pak. Tapi hanya bisa menghimbau kalau tidak terlalu penting jangan pulang lewat keluarganya. Tapi kalau sudah terlanjur pulang ya tidak bisa kita usir. Tetap nanti kita arahkan satu untuk mengisolasi diri selama 14 hari sesuai dengan ketentuan. Selebihnya nanti tim surveillance akan turun langsung ke sana kalau datanya sudah masuk di posko, Mas Kundi. Begitu, Mas Kundi. Kemudian kaitan dengan kesiapan APD, alat pelindung diri, saya sudah sampaikan tadi, yang belum kita lengkapi lah, tidak mungkin kita, karena sulit. APD ada beberapa yang bisa kita penuhi, contoh cairan desinfektan bisa, kemudian cairan untuk cuci bisa, tapi yang alat ukur suhu kan tidak bisa sembarang diperoleh. Contoh kita ada uang, mau beli sulit. Makanya nanti mungkin tim dari surveillance akan turun. Sekarang saya sudah mengupayakan untuk pinjam alat saja sulit, Pak, Mas Kundi. Sehingga memang sementara ini kita akan upayakan terus, dan saya sedang mencari informasi kalau memang barangnya ada kita akan beli. Ya mestinya seperti kayak gini, area publik seperti ini harus ada minimal itu tadi, satu alat ukur suhu, kemudian alat untuk cuci tangan, untuk cuci tangan, cairan dan seterusnya. Tadi sudah mau dipenuhi, hari ini sedang dibelikan untuk minimal manual dulu lah. Atau Mas Kundi. Pak, mungkin sekalian dengan Bapak Ketua Dewan berkaitan dengan dampak ekonomi dari virus ini adalah himbauan untuk di rumah dan sebagainya adalah pasti berdampak secara ekonomi. Langkah konkret apa yang dilakukan Dewan dalam upaya membantu masyarakat dalam soal perekonomian? Nah, kami selaku keadilan nanti akan koordinasi dengan eksekutif berkaitan dengan saudara-saudara kita yang seharusnya bekerja tidak bekerja. Penduduk kepala ini 1,3 juta. Nah, kalau 30%-nya aja sudah 400 jiwa. Ya itu yang harus kita sentuh. Bagaimana teknisnya nanti kita akan bahas konkret bersama-sama dengan eksekutif. Karena kita bisa aja menggeserkan anggaran kan demi untuk melawan corona ini. Nah, corona ini kan harus kita lawan bersama-sama. Karena musuh kita tidak kelihatan. Sehingga kewajiban tanggung jawab kita, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab keluarga, semuanya dari pemerintah daerah, dari bupati sampai dengan RT RW harus kita bergerak bersama-sama untuk melawan corona ini. Dan ini kita buktikan hari ini kita bersama-sama dengan Pusbeda, karena ini di daerah yang sangat vital. Sekarang mau tadi malam aja orang dari Jakarta berdua terus ini banyak sekali dibuat turunnya. Nah ini kan bahaya sekali kalau masuk ke sini. Nah ini seperti sampaikan tak berarti kita tidak bisa menolak mereka pada datang. Nah, ini wujud konkret hari ini kita sterilkan di sini. Dalam kurun waktu berapa lama Pak kira-kira untuk menyiapkan relokasi anggaran untuk bantuan pangan masyarakat? Itu secepatnya Pak. Besok pagi Pak Ari Pengadilan ke Dewan siap. Kita setujui Pak. Iya. Bergeser berapa saja kan untuk kepentingan segera. Siap. Dan yang kita melawan corona sangat sekali Pak. Ya. Kita lawan bersama-sama. Media dan sebagainya bersama-sama untuk memberikan ini. Terima kasih. Monggo yang lain. Pak Dandim. Pak Dandim. Langkah TNI dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan corona bagaimana Pak selain upaya pembubaran
tempat-tempat kerumunan dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk langkah TNI khususnya dari Kodim. Yang pertama kerjasama dengan pemerintah daerah yang akan kami laksanakan mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. Kami akan kerjasama untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan layanan publik yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan yang sudah jalan tiap hari, tiap malam kami bersama Polres mendatangi kerumunan yang ada berkerumun, kami himbau untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dan kegiatan-kegiatan lain kami tetap bekerjasama dan membantu pemerintah daerah untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Ya. Kepolisian sendiri berkaitan dengan maklumat Kapolri sendiri gimana, Pak? Ya, jadi kami mewakili Pak Kapolres, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim dan tadi disampaikan oleh Mas Kundi juga, kita sudah ada maklumat Kapolri, di mana kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita bersama-sama dengan TNI dari Satpol PP. Sejak 3 hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan preemptif, yaitu menghimbau kepada masyarakat untuk berkumpul di luar, kemudian pada jam-jam tertentu harus segera pulang ke rumah. Dan juga yang paling penting kami sampaikan di sini, apabila himbauan-himbauan ataupun maklumat Kapolri tersebut tidak diindahkan, kami ada kegiatan yang bersifat penegakan hukum. Karena ada pasal 212 KUHP yang di situ menggarisbawahi untuk bisa dilakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang telah dihimbau kemudian tidak mengindahkan himbauan tersebut. Itu semua demi keamanan dan kesehatan kita bersama, supaya penyebaran virus corona ini tidak kemudian cepat menyebar khususnya di Kabupaten Pemalang. Dan saat ini untuk Polda Jawa Tengah juga tentu Polres Pemalang ada operasi Aman Nusa 2, di mana kegiatannya sudah dilakukan, baik itu kegiatan preemptif, termasuk kegiatan edukatif kepada masyarakat, termasuk himbauan-himbauan kepada masyarakat yang memiliki kerja gawe misalnya. Dan itu ada kegiatan yang berkumpul dengan masyarakat, itu pun kita menyampaikan kepada yang memiliki gawe tersebut, yang memiliki hajat, untuk kemudian tidak mengumpulkan massa yang sebanyak itu. Dan kalau bisa diatur, dibubarkan kalau perlu seperti itu. Pak Sek, terakhir Pak Sek. Jangan turun dulu. Pak Sek, terakhir. Hari ini informasi di Tegal sudah ada yang positif corona. Bagaimana informasi terakhir perkembangan update di Pemalang, Pak? Sampai dengan hari ini masih nol. Data itu terupdate terus. Saya laporan Pak Bupati selambat-lambatnya jam 2 siang sudah laporan terus ke Pak Bupati. Karena Pak Bupati juga diminta Pak Gubernur untuk setiap hari laporan. Dan tambahan izin Pak Ketua, saya mewakili Pak Bupati bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati sekurang-kurangnya untuk penanganan 2-3, alhamdulillah Pak bisa lebih dari itu. Dan tadi sudah pagi-pagi Dinas Kesehatan kita panggil melalui pergeseran, insya Allah besok kita upayakan lebih dari 10 miliar untuk penanganan COVID. Insya Allah maksimal Pak. Termasuk Insya Allah ini bantuan tanpa merasa hormat, izin boleh Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, kita akan upayakan itu. Jadi komitmen pemerintah Kabupaten Malang jelas sangat nyata, insya Allah. Dan ini di rumah sakit sekarang sedang dibuat, insya Allah ada nanti 38 bed untuk ruang isolasi transit. Karena kalau ruang isolasi harus perlengkapannya harus lengkap Pak. Ini minimal ruang isolasi transit, nanti kalau memang penanganan sementara, setelah itu kita rujuk ke rumah sakit yang lengkap perawatannya. Insya Allah. Berkaitan dengan kesulitan APD sampai sekarang sudah terpenuhi belum, Pak? Sedang saya upayakan. Tadi malam beliau Bupati perintah saya untuk coba kontak dengan Kota Semarang. Ini yang sudah ada yang buat lewat BLK, Pak. Nah, ini hari ini saya akan rapatkan dengan Dinas Kesehatan setelah acara ini. Kalau kita memang harus beli, kita beli, Pak. Kalau memang barangnya ada daripada kita buat standar. Prinsipnya kita akan upayakan. Kalau harus beli, kita beli. Persoalannya ada duit, nggak ada barang kan sulit Pak Ketua. Kata dia Mas Budi ya. Oke, komitmen Bupati seperti itu. Kata nuwun. Betul, Pak. Kita sampling dulu.